tambah ke 9. Salam Kohan. Jangan terlalu jauh dekat sini supaya kita. Baik, tunggu 2 menit lagi ya. Baik. Oke. Nantikan beberapa gembala KM. Kemarin pengajarannya gimana, John? Apa terlalu kurang jelas atau terlalu tinggi atau gimana? Kalau saya pribadi bagus tuh Kohan, dan Anda tahu yang lain itu cocok untuk saya. Iya, banyak hal yang mesti perlu dirubah untuk diterapkan dan dipelajari lagi. Ya kadang-kadang bahasa Indonesia saya kan kurang up to date. Bagus kok Kohan. Tapi nggak tahu yang lain. Coba dulu Lex, komunikasi dulu. Bagus. Saya kepingin Ya. feedback ya. Saya kepingin Jelas tidak? tanggapan dulu. Tanggapannya jelas. Cuman ada beberapa pertanyaan nanti yang mau juga saya tanyakan. Ya enggak apa-apa, Silakan, tanyain Lex. sekarang aja dulu Lex. Ya. Oh iya, baik. Pak Hani, kemarin kan saya baca ada nasihatnya itu cara kita diminta untuk sediakan waktu untuk melihat gaya kepemimpinan kita itu sampai level berapa gitu kan Pak Hani. Nah, misalnya kalau dari sekian dari 5 level itu ada beberapa poin di setiap level yang sudah kita lakukan. Nah, gimana cara kita menilainya Pak Hani? Kita sudah sampai di level berapa? Saya jawab begini ya, menilai itu untuk menjaga Anda tidak sombong, takabur. Yang saya ngomong nilai di sana itu adalah Anda harus ngomong sama Roh Kudus sendiri. Ya memang nanti dari level 1, 2, 4, 5 itu biasanya ya, terutama yang level 5 ini kita merasa sudah ada cicip-cicip lah, kita meninggalkan istilahnya legasi sendiri yang memilih kita, sehingga kita ini tidak merasa bahwa kita mengkotakkan diri kita sendiri di level itu. Ya, jadi maksudnya saya begini, seumpama Anda merasa saya level 3. Ya, bukan berarti saya ndak lewat ya istilahnya level 1, level 2 sudah tidak perlu lagi. Kadang-kadang kita bisa naik turun. Ya, istilahnya mulai dari level 1 lagi. Misalnya kalau Anda pergi ke luar kota, ya pindah dari Maumere ke Jakarta, Anda kan harus memulai dari kosong lagi, dari zero lagi. Nah, mulai dari level 1 lagi, ya level 2 lagi. Karena orang-orangnya kan beda. Ya, jadi kita ini tidak bisa bercokol di satu level. Tetapi yang jelas maksud saya kalau kita ini bisa melihat, terutama mana, paling-paling kita cuma dapat jabatan aja. Tapi kita tidak akan bisa membangun, tidak akan bisa mengizinkan juga ya orang-orang ikut kita karena terpaksa juga. Karena kita mungkin ada embel-embelnya ya pendeta atau ketua sel atau apa saja. Mereka ikut kita bukan karena mereka mau. Justru oleh karena itu kalau kita sebagai pemimpin kita harus selalu tanya, gimana sih gaya kepemimpinan saya? Keras, tidak adil, atau kita mengerti, ya kita berusaha untuk mengerti orang lain. Seperti Yesus, dia membasuh kaki. Bayangkan, dia katakan sendiri, Yesus katakan sendiri, aku yang Tuhan dan Guru. Itu kan di atas semua murid-murid. Aku melayani engkau. Nah, aku inginkan kamu juga melayani sesamamu seperti aku melayani engkau. Aku berikan contoh. Jadi bertanya itu bukan berarti kita nanti ngomong, wah kita matok sendiri. Aku level 3 nih. No. Saya rasa kita akan silmutas, ya istilahnya bergantian dari level 1, level 2. Saya harapkan Anda mencapai level 4. Sebetulnya kalau sudah lama ya, istilahnya Anda melayani sudah lama dan keakuan Anda itu sudah hilang. Yang nomor 1 itu tidak penting sama sekali. Jabatan itu tidak penting sama sekali. Anda bisa melayani di mana saja Anda berada. Tanpa jabatan pun Anda bisa tetap
ya istilahnya mengizinkan orang lain untuk niru saudara, ngikut saudara, kemudian saudara izinkan juga ya saudara untuk bisa membangun orang lain. Jadi kita bisa bypass nomor 1. Tapi nomor 1 itu baik sekali untuk semua yang memulainya. Sebab level 1 itu kalau tidak ada posisi, biasanya kita ini tidak mau melayani. Sungguh, kita tidak mau melayani. Kita merasa rendah diri. Kita tidak bisa melayani. Makanya kalau diberikan posisi, ya kalau ada seseorang memberikan posisi saudara, sebetulnya saudara itu punya dunia saudara itu yaitu. Di posisi itu saudara berusaha untuk kembangkan segala sesuatu yang memang Anda miliki. Nah, di sanalah seharusnya berkembang dengan kerendahan hati dan makin melayani, bukan makin tengil, bukan makin bergaya. Ya, maksud saya kalau kita harus bertanya, ya, kita harus menilai kita sampai di mana, itu tanyalah kepada Tuhan. Karena di sanalah semuanya Tuhan akan bicara. Ya, kadang-kadang Tuhan akan negur. Ya. Sometimes kalau posisi saya pikir saya sudah di 5. Ya, karena saya sudah punya cucu dan lain sebagainya. Saya pikir saya sudah di 5. Tapi sometimes Roh Kudus bisa berbisik kepada saya. Balik ke 2, balik ke 3 kepada orang itu. Wow. Ya, saya harus balik lagi untuk melayani orang ini dalam level 2, dalam level 3. Itu penting sekali. Jadi itu artnya, itu seninya kita jadi pemimpin sebenarnya. Semakin kita rendah hati, keliru ya tadi itu ya, bukan rendah diri. Semakin kita rendah hati, semakin kita tahu. Ya, dan nanti level 5 itu biarlah Tuhan yang nilai, orang lain yang nilai. Bukan saudara merasa, wow, aku sudah level 5 nih, ya sudah puluhan tahun melayani Tuhan. No. Saya rasa gitu. Saya mungkin itu yang saya bisa jawab, Alex. Oke, baik Pak Hani. Ya. Ada lain lagi? Santai aja lah. Kadang-kadang ya saya tidak bisa jawab juga. Pak, satu lagi Pak. Iya, silakan. Menurut Pak Hani, kira-kira menurut Pak Hani ya, kira-kira gaya kepemimpinan, gaya di level berapa yang cocok ditetapkan dalam rumah tangga, lingkungan paling kecil? Dalam rumah tangga ya? Iya. Kalau rumah tangga itu nomor 3 sebenarnya. Nomor 3 itu gini, nomor 1 dan 2 itu sebenarnya seharusnya sudah ada pada waktu Anda membangun hubungan, belum nikah ya. Ya, jadi nomor 1 itu jelas Anda, istilahnya gini, kalau pada waktu pacaran kan Anda memiliki posisi kekasih, jabatan kekasih. Ya, kemudian mengizinkan. Kalau wanita yang Anda persunting sekarang menjadi istri Anda, itu tidak mungkin ya dia akan mau menjadi istri Anda kalau dia tidak memberikan diri, dia tidak mengizinkan dirinya untuk mengikut Anda. Nah, saya rasa perkara rumah tangga itu level 3. Level 3 itu selalu, apa ya kalau boleh saya katakan ya, selalu intriknya di sana. Selalu ada hasilnya gimana. Hasilnya apa? Kalau istri Anda itu sukacita, ya berarti Anda kan mulai menuju kepada sesuatu yang benar, arahnya yang benar. Ya, jadi harus ada hasil. Kita menikah itu bukan berarti kita sudah dapatkan piala, selesai sudah. Menikah itu baru permulaan. Baru permulaan untuk kita bisa meraih, mendapatkan hasil, dan kemudian level keempat membangun. Nah, membangun ini lebih lagi. Yang level 3, level 4 itu, istilahnya membangun itu sampai orang itu percaya. Kalau Alex pergi keluar kota, Tuhan yang menumbuhkan. Makanya disuruh berdoa untuk enemy kita, untuk musuh kita itu juga penting sekali. Karena kadang-kadang musuh itulah, ya istilahnya orang yang benci kepada kita, itulah yang menyadarkan kita. Yang menyangkut tentang kemarin gitu. Ya, biar nanti kita mulai sesi yang kedua ya. Begitu. Silakan. Kalau saudara mau tanya juga tentang keluarga sedikit ya, enggak apa-apa lah. Ya. Karena kalau saudara ikuti Facebooknya Kohani sebenarnya kan banyak bicara tentang keluarga ya di tahun yang lalu. Ya, begitu. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi,
saya menyapa buat yang baru bergabung, ya. Ada Yason dari Solo, selamat bergabung, ya. Shalom. Shalom, shalom. Ada Yason, Yason ya. Salam dek, Tuhan berkati. Baik, nanti sekarang kita masuk ke sesi kedua ya di acara kita, di pemuritan kita pada malam hari ini. Nanti kalau saudara mau bertanya tentang keluarga juga tidak masalah ya, sekalipun mungkin tidak nyambung pelajarannya hari ini, tapi saya yakinlah tetap ada nyambungnya begitu. Atau saudara menanyakan tentang jodoh juga tidak masalah nanti ini. Pokoknya saya minta Kohani akan menjawab semua itu nanti. Baik, kita akan berdoa malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, hikmat-Mu yang kami butuhkan untuk menangkap apa yang Tuhan maksudkan bagi setiap pribadi kami. Tujuan Tuhanlah yang terjadi atas setiap pribadi lepas pribadi, dan nama Tuhan ditinggikan. Berkati hamba-Mu, kami percaya marifat urapan Tuhan, hikmat Tuhan, hingga dapat mengkomunikasikan semua isi hati Tuhan yang telah dipersiapkan, agar kami boleh tetap bertumbuh di dalam Engkau, dan berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami serahkan ke Kohan. Langsung aja Kohan. Oke. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Shalom. Hari ini saya punya tugas untuk menjelaskan mengenai 5 jawatan. Ya, saya sudah tanya kepada Pak Pendeta John Darung, ya, apakah sudah siap semuanya ya untuk mencapai level ke-5 jawatan ini. Sebab 5 jawatan ini adalah sesuatu yang istimewa sekali. Kalau saya mau berikan adalah karunia daripada pelayanan Kristus. Nanti saya akan bacakan tentang ayat yang membuat kita ini mengerti ya apa sih 5 jawatan itu. Ya, bukan 5 jabatan, tapi 5 jawatan. Ya, 5 offices. Ya. Nah, saya tertarik sekali ketika saya baca dan lain sebagainya mengenai nama kalian, yaitu Ecclesia Maumere. Tahukah kalian mengenai Ecclesia? Ya, arti daripada Ecclesia itu adalah satu term ataupun satu sistem yang dimiliki oleh kerajaan. Ya, jadi bukan sistem keagamaan, ya, keagama. Nah, mereka dipilih itu adalah untuk melaksanakan apa yang ada di pikiran kaisar. Jadi mereka tidak bisa mau-maunya sendiri. Itu sangat beda sekali dengan demokrasi. Demokrasi itu adalah bagaimana ya, rakyat itu memilih seorang pemimpin. Nah, setelah dipilih dari pemimpin ini sendiri memilih ya beberapa orang untuk istilahnya membentuk satu senat begitu. Kemudian senat ini akan berembuk, istilahnya melindungi dan guard ya, mengawal dari pemimpin satu ini. Jadi itu demokrasi, saling melindungi. Tapi kalau kita bicara tentang kerajaan Romawi ataupun kerajaan surga, maka sangat berbeda sekali. Yang disebut eklesia itu selalu memiliki beban dan tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang ada di pikiran sang raja. Makanya saudara, pada waktu Yesus naik ke surga, di mana ayat ataupun rema ataupun pewahyuan ini diterima oleh Paulus sendiri, ditulis saudara. Pada waktu dia naik ke atas ke tempat tinggi, ia ya memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. He gave gifts to men. Di mana dikatakan dia berikan rasul, dia berikan nabi, dia berikan pemberita Injil, dia berikan gembala, dan dia berikan pengajar. 5 jawatan. Nah, ini penting saudara kita lihat begini. Yang besok kita rayakan
resurrection. Kita rayakan kebangkitan daripada Kristus. Kebangkitan itulah yang membedakan, yang membuktikan bahwa Yesus ini adalah Raja, Tuhan, dan Juru Selamat kita. Dia sangat berbeda sekali dengan Elia. Ketika Elia lempar mantelnya, yang diterima oleh Elisa adalah urapan Nabi. Tetapi yang Yesus berikan, itu adalah benar-benar apa saja yang di pikiran Allah itu dia berikan demi untuk pelayanan orang-orang kudus. Paulus mencatat sana dikatakan bahwa memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, siapapun yang melihat dalam seminar ini, saya yakin percaya. Saudara itu ada beberapa di antara saudara yang benar-benar Tuhan itu berikan, bukan cuma ya 9 karunia salah satu ataupun beberapa karunia Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Tetapi panggilan saudara itu bisa ya salah satu ataupun ada beberapa ya campuran daripada 5 jawatan ini. Ya, ada yang rasul, ada yang nabi, ada yang penginjil, ada yang gembala dan ada yang guru. Ini penting sekali. Nah, saya sisihkan dulu ya supaya nanti saya bisa tutup dengan pemikiran daripada Tuhan. Nah, saya ingin begini. Tadi dikatakan bahwa semuanya diberikan kepada kita, rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru ini demi untuk ya memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, 5 jawatan ini memiliki otoritas. Memiliki otoritas. Nah, ini penting sekali untuk saudara sadari bahwa selama Tuhan yang menghendaki, ataupun Tuhan itu belum menemukan tubuh Kristus yang sempurna, mantesan dia tidak balik-balik ke atas muka bumi. Ya, kerajaannya belum ada, tapi belum tersebar luas. Dikatakan toh kalau semua mendengarkan Injil kerajaan, maka kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan cepat sekali datang. Justru kalau boleh saya tegaskan lagi bahwa Tuhan berikan 5 jawatan ini supaya mereka berlima ini punya otoritas. Sehingga semua anggota tubuh Kristus ini mampu untuk berkontribusi dalam pembangunan tubuh Kristus ataupun kerajaan dia di atas muka bumi. Ini penting sekali. Kalau kemarin saya jelaskan bahwa posisi level 1, level 2, level 3 itu gunanya semua untuk bukan saja untuk meraih hasil untuk saudara, tapi untuk kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi. Tuhan memberikan sesuatu kepada kita, bukan cuma untuk kita senang-senang dan menikmati, tapi justru untuk kita kembalikan kepada Dia. Makanya diberikan 1 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. Nah, kita balik kepada ayat yang di Efesus 4 itu. Ialah yang memberikan. Berarti selama Tuhan tidak mengambil gift-nya sendiri, mengambil pemberiannya sendiri, kadonya sendiri, maka pelayanan 5 jawatan ini masih berfungsi di atas muka bumi sampai terjadinya kesempurnaan tubuh Kristus ataupun kerajaan Allah ditegakkan di atas muka bumi. Ini jelas. Karena saya pernah duduk di bangku sekolah teologi, saudara. Saya ini di Amerika, saya 7 tahun di sana, 6 tahun setengah, ya, 6 tahun setengah di sana. Itu saya sekolah 4 sekolah teologi yang alirannya beda semuanya. Ya, satu aliran Protestan, satu aliran karismatik, ya, satu aliran dari Pentakosta, dan satu aliran daripada evangelical ataupun kalau boleh saya katakan baptis juga. Nah, itu beda semuanya. Yang baptis ini tidak mengakui tentang bahasa roh ataupun ya yang namanya nabi sama rasul ini sudah tidak ada lagi. Begitu rasul terakhir Yohanes meninggal dunia, maka dikatakan bahwa tidak ada orang di atas muka bumi yang bisa nyandang jabatan ataupun yang level 1 kemarin itu. Aku ini rasul. Sebab istilah rasul ataupun apostle itu adalah orang yang ditunjuk dengan jari daripada Yesus sendiri. Jadi 12 murid
ketika Yesus ada di atas muka bumi, ya kemudian dia berkata kepada Petrus, Andreas, dan Yohanes, dikatakan, ikutlah aku. Itu adalah rasul-rasul, panggilan rasul. Jadi Yesus sendiri yang mengundang mereka. Pantesan, kalau boleh saya katakan level 1, mereka bisa menjabat ataupun punya titel, punya jabatan, punya posisi, yaitu rasul. Nah, banyak, saya dulu ada di sekolah baptis ini yang menyatakan begini. Mereka sangat tidak setuju dengan aliran karismatik karena pada waktu dikatakan Rasul Yohanes meninggal, maka semua ya istilahnya jawatan rasul maupun nabi ini sudah hilang dari muka bumi. Tapi kalau saya tanya, lah ini kan 5 jawatan. Ya, ada rasul, ada nabi, ada evangelis, ada penginjil, dan ada gembala, ada guru. Mereka menjawabnya gampang sekali. Mereka katakan begini, yang 3 ini masih ada. Lah, kan aneh, saudara. Yang berikan namanya Yesus, saudara. Masa Yesus katakan, aku berikan 5, kemudian sekarang tak sunat 2 ya, tinggal 3 saja. Nggak mungkin. Kalau Tuhan yang memberikan 5, tercatat di kitab Efesus ini, walaupun mereka katakan, ya yang nulis kan Paulus, bukan Yesus. Tapi Paulus dengan onsen, dengan urapan daripada Roh Kudus, kita tahu persis bahwa doktrin-doktrin semua yang kita ajarkan, ya kita percayai itu, semuanya sebenarnya keluar daripada tulisan Paulus. Doktrin-doktrin yang kita percayai dan kita ajarkan kembali. Kalau sudah baca dari 4 Injil, ada beberapa doktrin yang kita bisa ambil sarinya. Dari ucapan Kristus lah, ya doktrin keselamatan. Tapi mengenai doktrin lainnya seperti 5 jawatan ini, itu cuma ada di suratan daripada Paulus ini saja. Nah, disinilah yang kalau boleh saya katakan begini, ya saya tidak ingin saudara menolaknya ataupun menelannya bulat-bulat, tapi saya ingin membawa pemikiran saudara kepada gini. Ialah yang memberikan. Kalau Tuhan memberi, ya, dia berikan langsung 5. Dia tidak mungkin hari ini cuma katakan yang berlaku cuma 3. Yang 2 sudah selesai. Dia itu bukan manusia yang kadang-kadang pemikirannya tidak bisa lihat ke depan. No, he's the perfect. Dia ini sempurna sekali. Akulah Alfa dan Omega. Akulah Alfa dan yang terakhir. Akulah yang awal dan yang terakhir juga. Saudara, kalau boleh saya katakan bahwa semuanya Tuhan sudah tahu. Kalau dia berikan 5, nggak mungkin dia cabut 2. Jadi saya ingin saudara untuk menerima pengertian ini bahwa memang ada 5 hal ini. 5 jawatan ini ada sampai detik ini pun. Ada di atas muka bumi. Nah, mengapa kita tidak bisa, ataupun kita perang doktrin, ataupun kita tidak ngalami, ya, dalam kehidupan kita tidak berani melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Karena pertama kita tidak percaya bahwa karunia ini masih ada, jawatan ini masih ada. Yang kedua, saya sudah katakan bahwa tradisi. Tradisi kalau saudara lulus daripada Protestan ataupun Baptis, saya yakin percaya. Saudara tidak percaya ada karunia nabi dan rasul. Saudara pasti tolak mentah-mentah. Karena itu yang diajarkan. Tradisi, ya, kekristenan yang diajarkan itu begitu. Tetapi biarlah pada malam hari ini kita membuka diri. Kita mengakui bahwa ada 5 jawatan ini. Bahkan, siapa tahu, salah satu jawatan itu ada di dalam kehidupan saudara. Saya sendiri tidak tahu. Tetapi yang jelas nanti saudara akan tahu dan tanya Tuhan. Ya, tanya Tuhan sekali lagi, apa sih jawatan? Kalau sudah punya jawatan itu, bukan sombong, bukan kita petantang-petenteng untuk menunjukkan jawatan gitu, tetapi kita menggunakannya untuk kesempurnaan tubuh Kristus. Nah, di atas muka bumi ini, saudara, ada beberapa periode yang saudara lihat bahwa ke-5 jawatan ini bekerja dengan heran di atas muka bumi. Ya.
Jadi kalau ada beberapa yang menolak, oh, tidak ada yang dua, Nabi dan Rasul ini tidak ada. Saudara, saya ingin buktikan kegerakan-kegerakan yang ada di atas muka bumi di dalam kekristenan kita. Ya, jadi penggenapan pelayanan 5 jawatan. Yang pertama tahun 50-an. 1950-an ini adalah lahirnya penginjil-penginjil besar T.L. Osborne. Ya. Kemudian Billy Graham. Ya, itu lahirnya di sana, mereka mulai menginjil. Kalau menginjil itu pakai tenda-tenda, ya, terutama di benua Amerika. Saudara melihat di sana kegerakan luar biasa mengenai evangelis. Itu tahun 50-an. Kemudian ada yang kedua, tahun 60-an. Nah, tahun 60-an ini adalah pelayanan penggembalaan, di mana lahirnya gerakan karismatik. Ya, gerakan karismatik ini sangat dinamik sekali, dinamikanya sangat luar biasa sekali. Jadi makin banyak orang-orang yang sudah diselamatkan tahun 50-an itu, mereka mulai dari bisnismen menjadi gembala dan lain sebagainya. Nah, di sanalah dunia karismatik ini, ya, di mana ada pengusiran setan, pelepasan dan lain sebagainya, itu mulai ada di tahun 60-an. Kemudian tahun 70-an itu pengajaran, pelayanan pengajaran, faith healing movement, di mana diajarkan, kalau saya pernah ke Amerika, ya, di kota namanya Oklahoma, ini adalah faith city, kotanya iman. Karena banyak sekali gereja-gereja karismatik yang tumbuh di kota itu. Dan semua mengajarkan tentang iman dan kesembuhan. Banyak mujizat terjadi. Itu tahun 70-an. Kemudian tahun 80-an. Ya, tahun 80-an ini adalah pelayanan kenabian. Prophetic movement. Di mana integrity, ya, kalau saudara masih ingat tentang integrity itu, yang mulai bertumbuh di sana. Integrity ini prophetic ministry. Mereka menyuarakan suara Tuhan melalui lagu-lagu mereka. Juga timbul nabi-nabi yang luar biasa, yang nubuatannya itu sangat tajam sekali. Ya, tahun 80-an. Kemudian tahun 90-an. Tahun 90-an ini adalah pelayanan, ya, kerasulan. Pelayanan kerasulan ini adalah diawali daripada begitu banyaknya, ya, gereja-gereja mulai tersebar ke seluruh dunia. Ya, gereja kita sendiri yang dahulunya Betani, ya, itu menyebar kemana-mana. Bahkan saya masih ingat sekali ketika tahun 90 tahun berapa tuh ya? 96, saudara. Ya. 95. Saya dikirim dari pusatnya masih Surabaya saat itu. Saya masih ingat sekali bahwa saya ini adalah misioneri pertama dari gereja Betani yang dikirim keluar ke Australia, ke Perth, ya, misioneri pertama. Nah, di sanalah mulai, ya, gereja-gereja ini membuka cabang-cabangnya, mengawali gerakan kerasulan, ya, orang yang diutus buka gereja, buka home cell dan lain sebagainya mulai bertumbuh. Nah, dari tahun 50 sampai 90 itu kegenapan daripada pelayanan 5 jawatan. Kalau ada orang yang menolak, katakan tidak ada itu, saudara bisa lihat dari sejarah gereja sendiri bahwa sampai detik ini pun, dari mulai tahun 50, ya, sebetulnya sebelum tahun 50 pun sudah ada, tapi tidak direkod, ya, tidak ditulis menjadi sejarah. Tetapi ini yang jelas tahun 50, 60, 70, 80, 90, ini sudah tercetak, ya, penggenapan pelayanan 5 jawatan. Nah, kita kan hidup di abad yang ke-21 ini. Di tahun 2000-an ini, saudara, ya, tahun 2000-an ini. Ini adalah pelayanan orang kudus, di mana kingdom movement ini, ya, pelayanan kerajaan ini, mulai terbentuk, mulai kelihatan. Mulai kelihatan. Jelas sekali bahwa sekarang ini pelayanan orang kudus.
Orang bukan cuma menunggu jabatan ataupun posisi baru bisa melayani. Sebenarnya ada yang ditaruh Tuhan di dalam hati masing-masing. Kalau benar-benar sungguh-sungguh cari Tuhan dan benar-benar ingin mendedikasikan kehidupan mereka dengan Tuhan, maka saya yakin percaya pelayanan itu pasti ada di dalam hati saudara. Kalau yang cuma datang ke gereja cuma kepingin nasibnya berubah, ya dari kere menjadi lumayan jadi kaya jadi kaya raya, saudara tidak perlu cari gereja sebenarnya, cari pesugihan saja. Tetapi yang jelas adalah kalau saudara datang ke Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka ada sesuatu yang memanggil dari dalam hati saudara, bahwa saudara bisa melayani orang lain. Nah, ini pelayanan orang kudus. Tidak tunggu pendetanya untuk melayani satu persatu, tapi bisa saling melayani. Coba lihat sekarang pelayanan daripada Komsel. Komsel itu kan bukankah itu pelayanan orang kudus? Terkadang saudara, ketua selnya aja sudah adalah seorang bisnismen, ya, seorang pekerja mungkin, seorang pegawai mungkin, tidak peduli. Tetapi di sanalah bisa lihat bahwa kuasa Roh Kudus ini, gift, ya, karunia ini ada bekerja di antara kita semuanya. Ini luar biasa sekali. Nah, itu saya jelaskan dari tahun 50 sampai tahun 2000-an, ya, zaman kita ini adalah kingdom movement. Kingdom itu cuma satu. Kita sebagai warga, kita cuma mau lihat pikiran raja kita itu apa. Nah, kita sebagai warganya, kita cuma punya tugas untuk, ya, untuk execute, untuk menjadikan pikiran raja kita terjadi di atas muka bumi. Nah, saya kalau lihat dari dari 5 jawatan, saya berikan ilustrasinya. Ya, kalau apostle itu, kalau rasul itu adalah jempol ini. Ya, jempol ini. Saudara, kalau saudara memegang sesuatu tanpa jempol, itu gampang lepas. Coba saudara pegang sesuatu tanpa tangan, tanpa jempol. Kadang-kadang ya bisa megang, bisa sih. Cuma kurang kuat. Tapi dengan jempol ini, kita bisa secure. Kita bisa amankan. Nah, prophet, ya, kita biasanya kalau saya tunjuk ini ya, biasanya prophet kan gini. Ya, tidak tahu nabi siapa yang pernah datang ke gereja saudara. Tetapi biasanya nabi itu nunjuk. Ya. Bernubuat menjadi alat mulut daripada Tuhan sendiri, menyampaikan pesan. Tapi bukan selalu begini. Inilah, ya, suara Tuhan. Inilah, ya, firman Tuhan. Ataupun begini, anak-anakku. Kadang-kadang nabi-nabi juga aneh-aneh sendiri. Ya, kadang-kadang harus pakai ya, anak-anakku segala macam. Sometimes, terkadang, kalau karunia nabi itu ada di gembala saudara. Firman Tuhan itu juga nubuatan. Firman Tuhan itu akan bisa merubah, yang merobek jiwa saudara dan menyembuhkan saudara. Itu karunia nubuatan. Tetapi prophet, nabi itu memiliki satu satu panggilan khusus, jawatan khusus. Kemana saja dia itu begitu sensitifnya dengan Tuhan, sehingga dia bisa tunjuk. Evangelis, ya, biasanya jari saya juga normal, ya, jari tengah ini paling tinggi, berarti dia ini paling jauh untuk keliling-kelilingnya, ya, paling jauh untuk bisa menjangkau sampai ke puncak gunung pun kalau yang namanya evangelis ini akan dikejar demi untuk satu jiwa. Kemudian pastor, gembala itu biasanya yang menikahkan. Ya, untuk Alex saya belum tanya ini gimana, ya, keluargamu gimana, pernikahanmu gimana, sudah level berapa itu kok tanyanya kok tadi kok mau level ke berapa, ya. Nah, gembala itu adalah bagian daripada orang yang memasukkan cincin ini. Nah, gembala itu merawat, gembala itu mendoakan, gembala itu juga membimbing, ya, gembala itu juga. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir ini adalah teacher, gunanya untuk ngoreki kuping, saudara, sebenarnya, ya, si kecil ini yang bisa paling pas untuk ngorekin kuping, saudara.
Ya, seperti saya pada malam hari ini, mungkin saya akan, fungsi saya cuma menjadi kelingking ini saja. Tetapi lihat ya, 5 jari ini, ya, bukan diberikan Tuhan cuma 5 jari, ada khusus. Tadi sudah lihat tuh ayatnya itu, ya, di mana untuk melayani, ya tadi dikatakan bahwa diberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Saya lihat gambar di kanan, di mana piala itu. Ya, ini yang diinginkan Tuhan. Piala ini adalah orang-orang kudus ini. Justru 5 jabatan ini diberikan, ya, bukan untuk bergaya-gaya di atas muka bumi, justru untuk mendewasakan orang-orang kudus ini. Membuat pelayanan orang-orang kudus ini aktif. Tidak ada satupun di antara saudara yang melihat seminar ini, yang tidak memiliki karunia, yang tidak mengatakan begini, Tuhan ngomong, kamu tidak usah melayani aku. No, semuanya. Saudara memiliki sesuatu yang bisa membuat orang lebih dekat kepada Tuhan. Justru pada waktu dikatakan, ya, ini memegang piala, inilah pelayanan daripada orang-orang kudus. Kalau boleh saya katakan begini, inilah kerajaan Allah yang dikehendaki Tuhan untuk ada di atas muka bumi. Ini penting sekali untuk saudara katakan. Kalau boleh saya katakan, kita punya jawatan apa saja. Tapi kalau kita gunakan demi untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memegang piala ini, maka saudara akan menjadi nabi palsu, ya, gembala palsu, guru palsu, evangelis palsu, ataupun rasul palsu. Itu aja. Tetapi kalau kita gunakan untuk kebaikan tubuh Kristus, maka kita ini benar-benar memiliki 5 jabatan yang memang Tuhan berikan kepada kita. Yang kita bedah sih, ya, kita bedah satu persatu sekarang. Ya, mengenai kerasulan. Biasanya saudara, mereka ini yang diutus untuk memulai dan menegakkan pekerjaan baru. Ya, untuk memilih pemimpin baru juga. Ini penting sekali. Kalau rasul itu biasanya kalau suruh rasul jadi gembala, frustasi. Rasul ini cuma beberapa tahun di satu tempat. Ya, istilahnya bulldozer tanah yang keras itu, yang memberikan pupuk, ya, kemudian memberikan benih-benih yang unggul itu. Supaya apa? Supaya tanah itu akan bertumbuh. Tanah itu akan bertumbuh. Rasul ini adalah bagian yang paling keras. Mungkin ada satu daerah yang tidak pernah dimasuki. Tetapi di sanalah, ya, di sanalah mereka ini berjuang, bergumul, berperang melawan kuasa-kuasa dari daerah itu untuk menegakkan kerajaan surga. Saya bisa katakan kepada saudara, ya, ini menurut penilaian saya, dan saya rasa 90%, 100% benar. Pendeta John Darung ini adalah salah satu, ya, memiliki jabatan kerasulan. Diutus kemana saja, dia pasti bisa, ya, ngadepin semuanya. Tapi ya berusaha bukan karena dia hebat, karena Tuhan sendiri yang sudah memperlengkapi dia. Kemudian rasul itu juga berfungsi sebagai bapak dan ibu. Ya, bukan cuma keras dok. Kalau rasulnya keras, saudara, orangnya babak belur semuanya. Tapi justru kerasulan ini juga berfungsi sebagai bapak dan ibu. Otomatis membangun orang-orang kudus sebagai anak-anak rohani. Gunanya anak rohani apa? Setelah dia punya anak-anak rohani, ya, dia kan tidak betah di satu tempat. Ketika dia tinggalkan, dia wariskan kepada anak rohaninya. Dia merasa yakin begini, gereja ini ataupun apa nih ya, tubuh Kristus ini tidak akan disalahgunakan. Karena dia sudah cetak sendiri suksesor yang bakal menggantikan dia. Nah, di sanalah juga terjadi karunia-karunia mujizat, tanda-tanda ajaib. Berapa banyak yang saya dengar pada waktu yang ada beberapa daerah yang diguncang oleh gempa bumi dan lain sebagainya. Saudara, semuanya bisa mengadakan tanda-tanda mujizat sehingga daerah mereka tidak terkena dan lain sebagainya. Terutama mengusir setan, ya. Terutama juga untuk kesembuhan ilahi. Ini semua ada di karunia rasul. Nah, kalau boleh saya katakan begini, antara rasul dan nabi, dua nih ya, antara rasul dan nabi.
Rasulnya jempolan, nabi ini adalah telunjuk. Saya bedakan begini. Kalau nabi ini, saudara, nabi ini adalah seseorang yang sedang begini. Blueprint drafter. Blueprint drafter ini begini. Tuhan mengendaki, misalnya begini. Misalnya saya ingin bangun rumah. Saya akan panggil ya, arsitek ataupun penggambar lah, untuk menggambarnya apa yang ada di pikiran saya. Rumahku mesti 2 tingkat. Aku minta ya ruangan tamu di sini ya 4 kamar tidur, luasnya berapa. Itu semuanya digambar. Istilahnya blueprint drafter. Itu nabi. Ya, itu nabi. Thus says the Lord. Inilah firman Tuhan. Tetapi kalau rasul itu adalah master builder. Dia mendapatkan blueprintnya dari nabi, kemudian dia jadikan. Ya, dia jadikan apa yang menjadi blueprint itu, jadi kenyataan. Jadi, apostle itu adalah master builder. Pembangun daripada rencananya Tuhan. Jadi 2 hal ini penting sekali. Kalau cuma rasul saja, tidak ada blueprintnya, dia mau bangun apa? Tuhan menghendaki gedung, dia cuma bangun kandang ayam, saudara. Ya, karena tidak ada blueprintnya. Tetapi kalau nabi dan rasul ini bekerja sama, maka saudara akan lihat bahwa biasanya gambaran dari cetak birunya Tuhan itu jadi di satu tempat itu ataupun di bumi. Yang kedua, nabi. Ya, setelah rasul kita bahas tentang nabi. Nah, nabi ini adalah mereka yang mengungkapkan firman Tuhan. Mereka ini yang mengungkapkan firman Tuhan ya, akan panggilan dan pelayanan orang kudus. Saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang sudah menerima panggilan Tuhan sebenarnya. Bukan cuma malam hari ini saja. Tapi itu sudah lama. Tapi saudara diamkan suara itu. Saudara nggak mau tahu lah tentang suara itu. Karena saudara masih sibuk dengan rencana pernikahan lah. Sedang membangun rumah lah. Sedang apa saja. Karir dulu lah. Tapi saya yakin percaya begini. Nanti suatu saat saudara akan ketemu dengan seseorang. Yang akan tunjuk saudara begini. Kamu harus melayani Tuhan. Maka pada waktu perkataan yang sederhana itu pun akan membuat saudara ya masuk ke dalam rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Nah, ini saya namakan adalah melayani orang kudus dengan rema. Dengan rema. Saya tidak berani ngomong bahwa saya seorang nabi. Tapi urapan itu kadang-kadang ada. Saya bisa rasakan. Pada waktu saya nulis di atas komputer itu, setiap pagi kalau saya nulis, ya enggak setiap pagi, kadang-kadang ya saya ambil postnya tahun lalu. Tapi yang jelas adalah pada waktu kalau rema Tuhan datang, saya tulis itu saya sendiri heran. Saya sendiri heran. Bahkan saya sendiri membaca status saya itu bisa 3-4 kali. Baru saya enjoy benar, saya nikmati sekali, saya ngerti pun apa yang Tuhan itu katakan. Seolah-olah bukan saya yang nulis. Benar-benar kalau boleh saya katakan, rema itu keluar daripada Tuhan melalui jari jemari saja. Nah, justru rema ini kalau keluar, itu akan membangkitkan iman, mengarahkan langkah, ya, dan juga meneguhkan visi Tuhan. Nah, kadang-kadang juga ada teguran. Hanya nabi yang bisa tunjuk. Hanya nabi yang perkataannya keras. Juga memperingati adanya musuh. Beberapa saat yang lalu saya dapatkan satu nubuatan, hati-hati. Ada Isabel yang akan datang di gereja. Saya cuma prekosis, saya cuma hati-hati, saya masukkan itu dalam hati. Bukannya saya datang hari Minggu kemudian saya lihat mana ya Isabelku ini, bukan. Ya, tapi yang jelas saya masukkan itu. Tidak perlu cari-cari siapa Isabelnya. Ya, Tuhan lebih tahu. Tuhan adalah gembala yang agung di gereja saya. Saya enggak takut apa-apa, tapi saya tetap prekosis. Saya tetap hati-hati. Dan seorang nabi ini juga melakukan peperangan rohani. Setiap kali dia datang ke daerah, dia bisa merasakan roh apa yang ada di pulau itu, roh apa yang ada di daerah itu.
Sehingga dia berperang terlebih dahulu, dia ikat, dia bikin satu kegerakan yang memutari kota lah ya, berdoa untuk kota itu dan lain sebagainya. Berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan pewahyuan seorang nabi Tuhan? Itu melebihi daripada sebuah KKR. Kalau saudara terima perkataan rema itu sebagai suara Tuhan dari seorang nabi, saat itu juga, nggak perlu saudara cari KKR yang dilayani oleh siapapun, saat itu juga, itu nasib saudara bisa berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penginjil. Nah, penginjil ini memiliki urapan khusus, urapan khusus untuk let's see, untuk berbagi kebenaran kepada orang luar. Orang luar ini orang yang belum kenal Yesus. Jadi dia itu membagikan Yesus kepada orang lain. Dan ini memiliki urapan khusus, yaitu orang itu bisa percaya bahwa apa yang dikatakan orang ini ya, benar sekali. Nah, ketika penginjil ini, saudara, ya, mungkin misalnya memasuki satu kota, ya, dia dapatkan beberapa orang ya, yang ngikut, ya, yang mengambil keputusan untuk terima Yesus, mendedikasikan hidupnya untuk kerajaan surga. Mereka penginjilnya akan segera melatih orang-orang yang baru untuk melakukan sama apa yang dia lakukan. Nah, karunia-Nya adalah membuka pikiran keluar dari kepentingan diri sendiri. Orang itu egois, orang itu selalu mementingkan diri sendiri. Nah, penginjil ini bisa membuka pikiran orang untuk tidak lagi melihat dirinya sendiri, melainkan melihat kepentingan orang lain. Saya masih ingat sekali tahun 1980 pada waktu bulan-bulan pertama saya dalam saya lahir baru. Keinginan saya itu untuk menyelamatkan kepala geng. Saya ini dulu ikut satu geng. Setelah pulang dari Amerika, saya dengar bahwa dia sudah meninggal tanpa Kristus. Padahal ada satu gerakan untuk sharing, ya, untuk berbagi tentang Kristus. Penginjil juga membawa satu dimensi baru, ya, dari diberkati, ya, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Satu tantangan yang khusus, urapan yang khusus, bukan saja untuk mementingkan diri sendiri, tapi juga untuk memberkati orang lain. Kemudian urapan juga seorang penginjil juga bisa dipertandai adalah orang-orang yang bisa melatih, ya, orang-orang yang terbeban dengan jiwa-jiwa yang terhilang, sehingga mereka itu bisa melatih, saudara, ya, orang-orang ini untuk bagaimana caranya memasukkan, ya, istilah saya adalah begini, mengosongkan neraka, memenuhi surga, untuk membawa banyak jiwa-jiwa ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Rasul sudah, nabi sudah, penginjil sudah. Nah, ini gembala sekarang. Yang keempat, pengembalaan, pastor. Ya, pengembalaan, pastor. Seseorang yang terpanggil untuk memelihara rohani orang lain. Bukan cuma memelihara, tapi juga untuk mendewasakan dan akhirnya mengutus mereka. Seorang pastor juga harus bisa memberikan makanan rohani. Seorang pastor harus mencerminkan, ya, karakter ilahi dalam mereka. Otomatis kalau karakter ilahi kita miliki, kita bisa memberikan warisan ini untuk orang lain. Bisa terbentuk juga karakter ilahi. Kemudian seorang gembala juga bisa menasihati dan memberkati keluarga-keluarga yang dipercayakan oleh Tuhan. Seorang gembala juga berfungsi sebagai perawat yang bagi yang sakit, pendoa bagi yang susah, chef ataupun juru masak bagi yang lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Seorang gembala harus menjadi seorang pengkhotbah yang baik sekali. Ya, seorang baik sekali. Kemudian seorang gembala dituntut juga untuk setia dan kenal domba-dombanya.
Ya, mungkinkah ada beberapa di antara saudara yang memiliki jawatan ini? Saya bisa katakan, saya ada nomor 4 ini. Ya. Lebih banyak di nomor 4 daripada nomor 5. Saya seorang guru juga. Saya senang sekali untuk mengajar. Ya. Tetapi pengembalaan makin tua makin banyak. Tapi bukan berarti rasul itu tidak ada. Saya sudah memulai ya, dari scratch, dari nol, 2 gereja di Australia loh, bukan di Indonesia. Saya harus berbahasa Inggris. Bahkan sekarang di gereja saya lebih banyak khotbah bahasa Inggris. Seperti Jumat Agung bahasa Inggris, nanti besok juga bahasa Inggris, satu kebaktian saja. Tapi yang jelas adalah kita tidak bisa ngotak juga bahwa aku cuma nomor 4. No, sometimes Tuhan harus punya variasi untuk semuanya itu ada sebagian. Tetapi yang paling kuat di mana? Kalau saudara kuat di pengajar, maka seorang pengajar ini adalah seorang yang melatih orang kudus dalam kebenarannya. Senangnya itu bukain Alkitab, senangnya itu belajar, senangnya itu untuk memberikan. Saya tidak tahu saudara pernah tidak katakan begini, tidak sabar untuk memberikan pewahyuan ini kepada satu orang, kayak kepada istri saudara, kayak kepada orang tua saudara, ataupun anak saudara, atau kepada orang asing. Saudara itu punya pewahyuan rasanya itu kepingin sekali. Ya tidak sabar. Karena saudara dapatkan kemudian, saudara tahu, wow ini Tuhan yang katakan. Pewahyuan yang baru saja saya dapatkan, saya tulis. Saya tidak perlu, ya, kalau saya sudah dapatkan pewahyuan, saya tulis di Facebook. Zaman sekarang ya lebih canggih lagi, saudara tidak perlu keluar ke jalan cari orang, ataupun cari komunitas mana, no. Saudara punya pengikut, ya entah berapa ribu, begitu. Saudara masukkan aja di Facebook. Di sanalah kancah saya, ladang saya, untuk mengasah jawatan guru saya. Baru-baru ini saya dapatkan, saya tulis di Momentum, ya, di Momentum Tuhan atau Momentum Hidup. Sudah baca itu the latest Tuhan bicara di Yeremia 45 ayat 5. Saya sampai terkejut. Saya baca Yeremia 45 ayat 5 itu ada 8 kali. Pada pagi ini saya masih enjoy, saya masih menikmatinya, kebenaran Tuhan. Jadi itu memang merupakan satu urapan khusus untuk membedah iman. Bukan berarti setiap minggu sudah dapatkan revelation yang baru. Kalau saya tidak pernah malu. Saya bisa dengerin khotbah orang lain. Kalau memang baik, saya copy. Pada waktu saya ngajar, kopian daripada pengajaran mereka. Pada waktu itu bisa dapatkan revelation yang lain. Yang Tuhan ingin katakan. Jadi kelihatannya hampir sama, tapi berbeda juga. Karena kebutuhan daripada jemaat yang mendengarkan khotbah itu. Firman Tuhan. Saya percaya dalam hal ini. Saya tidak merasa bahwa saya harus dapatkan fresh from the oven. Firman Tuhan harus segera fresh. Rema saya dapatkan, tapi tidak setiap hari. Tidak setiap hari. Saya harus berani jujur. Saya kadang-kadang lihat remanya orang lain, saya pikir, wow, bagus juga ya. Kemudian ketika saya kupas, saya dandanin, saya sempurnakan, saya tambahin ini, saya tambahin itu. Menjadi sesuatu yang agak beda. Nah, kalau saudara memiliki jawatan dari pengajar itu, maka saudara itu akan menjadi satu magnet untuk orang lain juga tertarik untuk membedah apa yang saudara pelajari. Saudara itu bisa membagikan dengan, tidak usah ngomong begini, Alkitab ini rahasianya luar biasa. Tetapi ketika saudara ngajar, saudara, orang yang menerima pengajaran saudara itu merasa begini, gila, di dalam Alkitab kok bisa ya dia temukan itu. Padahal aku baca ayat itu sudah ratusan kali. Tidak berarti demikian. Aku mau menyelidiki sendiri. Nah, itu yang membuat orang lain tertarik untuk membedah Alkitab ini.
Justru kalau saudara memiliki jawatan pengajar ini, bahwa saudara akan mencerahkan pemikiran yang rumit mengenai kehendak Tuhan bagi orang kudus. Mencerahkan itu gini, ya, jangan menjadi seseorang yang mempersulit ya, apa yang mudah, apa yang sederhana. Tapi saudara harus menyederhanakan apa yang rumit, apa yang sulit. Nah, saya harapkan begini, malam ini saya tidak membingungkan saudara. Saya tidak tahu bahasa Indonesia bagaimana, tapi saya inginkan bahwa saudara menangkap apa yang ada di dalam pengertian 5 jawatan. Ya. Yang terakhir adalah begini, beberapa catatan pelayanan 5 jawatan. Yang pertama begini, 5 pelayanan jawatan ini mencerminkan satu Kristus. Dari awal saya sudah ngomong begini, inilah karunia yang Tuhan berikan kepada kita demi untuk melayani ya orang-orang kudus dan datangnya kerajaan Allah di atas muka bumi. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh petantang-petenteng mengenai jawatan yang hebat yang kita rasa bahwa orang lain tidak punya, hanya kita yang punya. Saudara keliru kalau merasa punya sesuatu daripada Tuhan. Itu cuma diberikan kepada kita. Tujuannya cuma satu. Dari Kristus, oleh Kristus, dan balik untuk Kristus. Jadi semuanya yang ada ini adalah mencerminkan satu Kristus. Nah, ada seorang nabi maupun rasul yang namanya Bill Hamon, yang dari Amerika itu, menjelaskan begini, 5 jawatan ini, rasul, nabi, penginjil, ya, gembala, dan guru ini, adalah karunia kenaikan Tuhan Yesus. Headship ministry. Ini khusus diberikan. Pada waktu Yesus naik, diberikan 5 jawatan, sesuai dengan Efesus 4 tadi. Sangat berbeda sekali dengan karunia Roh Kudus ataupun body ministry yang di 1 Korintus 12 itu. Saya tidak punya waktu untuk jelaskan. Saudara akan temukan di sana ada 9 karunia Roh Kudus di 1 Korintus 12. Ya, sudah baca sendiri. Ini sangat berbeda sekali dengan 5 jawatan tadi, yaitu mengenai rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Jadi 9 roh kuasa Roh Kudus itu body. Sedangkan 5 jawatan ini adalah the head. Itu maksudnya Bill Hamon. Jadi kalau dua-duanya ini, ya 5 jawatan plus pelayanan orang kudus, kerajaan Allah, tubuh Kristus, ini beroperasi di 9 karunia Roh Kudus. Maka ini luar biasa sekali pelayanan ini. Ada 5 jawatan, ada karunia-karunia Roh Kudus yang bekerja. Kalau gereja mau mirip, ada. Ya, setidaknya ada 5 jawatan yang berfungsi di sana. Kemudian jemaat juga melayani, beroperasi dengan kuasa karunia Roh Kudus. Saya yakin percaya. Saudara akan dipakai Tuhan untuk memenangkan bukan cuma di Maumere, bukan cuma di daerah-daerah sekeliling, tapi Indonesia pun ada di dalam tangan saudara. Amin. Bukan kita sombong, tetapi kita ingin memenangkan Indonesia. Amin. Coba lihat yang istilahnya yang ngawur-ngawur ini, saudara, yang mengatakan bahwa kalau kita mati syahid masuk surga. Aduh, besok saya jelaskan, saudara, apa yang dikatakan surga. Kita tidak bicara tentang sesuatu yang, saudara, surga itu bonus untuk itu. Tuhan ciptakan kita semuanya untuk berkarya di atas muka bumi. Nantinya New Yerusalem itu, Yerusalem baru itu, ya ada di atas muka bumi. Kita diciptakan untuk bumi. Makanya saudara yang kasih, jangan miss opportunity. Jangan kehilangan waktu untuk melayani Tuhan. Hari ini, kalau saudara dipanggil, sambuti panggilannya. Ya Tuhan, send me, utus aku. Bukan saudara pergi langsung ngambil koper terus pergi. Enggak. Di sekeliling saudara itu pasti Tuhan kirim. Saudara mulai mengasah karunia saudara. Saya inginkan bahwa
Kalau saudara datang ke Brisbane, saudara akan lihat pelayanan kita itu bukan bergantung pada saya. Kemarin saya sudah ngomong mungkin, ya, kalau saya masih ingat, saya ngomong begini, bahwa saya cuma khotbah bulan ini cuma kemarin hari Jumat dan besok. That's it. Kemudian selanjutnya adalah anak-anak rohani saya. Minggu depannya, semuanya. Ini pelayanan tim. Saya duduk di sana untuk dengerin apa yang mereka ngomong. I enjoy it. Saya menikmatinya. Jadi, di mana pelayanan ini mulai bekerja. 5 jawatan yang dipanggil. Nah, 5 jawatan tugas, ya istilahnya the headship, kemudian ini body. Headship itu kepala, pelayanan kepala, kemudian ini pelayanan karunia 1 Korintus 12 itu karunia untuk tubuh Kristus ini. Nah, 5 jawatan yang kepala itu dipanggil untuk memerintah, untuk membimbing, untuk mengumpulkan, untuk menjagai, dan untuk menegur. Mereka yang berada dalam 5 jawatan ini tahu persis akan karunia dan panggilan mereka. Mereka tidak merasa bahwa mereka harus melayani sendirian. Tetapi sekali lagi, tanpa satu, kalau kita menggenggam apa-apa, tidak ada jempolan. Saudara, tidak akan kuat, tidak akan keras. Kita bisa menggenggam sesuatu. Kita harus bisa tim. Kita harus bisa numbuhkan super tim di dalam gereja kita. Yang jelas adalah begini, tadi saya sudah katakan, saya jelaskan bahwa sometimes saya merasa bahwa karunia saya itu lebih kuat di nomor 4, gembala. Tapi bukan membatasi juga bahwa saya tidak akan berfungsi sebagai guru, ataupun rasul, ataupun nabi. Sometimes kalau Tuhan mau gerakkan saya untuk menjadi nabi hari ini, firman Tuhan ini akan menjadi satu pedang yang tajam sekali untuk orang yang mendengarkan. Ada beberapa yang saya ingin jelaskan, tapi saya rasa cukup di sini karena ini saya tahu cukup dalam. Saya ingin ambil pertanyaan. Kalau bisa saya jawab hari ini, saya akan jawab. Kalau enggak, saya akan titipkan gembala saudara. Ya, semoga pengajaran ini bisa membukakan wawasan Anda dalam pelayanan. Tidak perlu siap terlebih dahulu. Saudara tahu kok. Kalau panggilan saudara itu apa? Ngomong pun akan bisa jadi berkat. Tuhan memberkati. Silakan, Pendeta Joni. Terima kasih Pak Hani. Ya. Pak Jonnya masih lagi ke belakang. Dapat mungkin rema ada di dia. antara Bapak Ibu. Iya. Iya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya. Kami memberikan kesempatan. Shalom Bu, Albert Bu. Oh iya, silakan Pak Albert. Ya, shalom Pak Hani, selamat malam. Shalom, shalom Pak Albert. Ya, salam kenal Bapak kami dari ND, kami ikut join sudah 2 malam berturut-turut dan saya ada di ND bersama Rock yang ada di ND. Ada 2 hal yang ingin saya dapatkan gambaran lebih lanjut dari Pastor Hani yang terkait dengan yang pertama itu adalah tadi Pak. Baik. Nah, itu yang tadi Bapak katakan bahwa gembala itu adalah seorang pengkhotbah yang baik sekali begitu. Nah, yang pengen saya tanyakan itu ukuran baik di sini ini seperti apa? Karena saya punya pengalaman, jadi karena tadi juga di bahan ajar Bapak tadi itu tugas kita adalah mendewasakan jemaat Tuhan, mendewasakan mereka. Nah, itu yang memang kita concern dan karena kami ada 2 orang yang selalu melayani di ND, saya dan Pastor Yakin yang juga dari Eklesia di Maumere, dan kami sangat terbantu di ND. Nah, tujuannya cuma satu, yaitu ingin mendewasakan jemaat. Nah, di dalam mendewasakan jemaat itu juga kami mengalami pasang surut
ada yang pergi juga, ada juga yang datang. Oleh karena hal yang menurut saya adalah tujuan niat awalnya adalah ingin mengajar dan mendewasakan mereka. Nah, yang ingin gambaran dari Pastor Hani adalah pengkhotbah yang baik sekali. Bisa saja saya menyelidiki bahwa ternyata saya bukan pelayanan, saya bukan gembala, ternyata saya di jawatan yang lain begitu. Karena posisi saya di ND adalah sebagai gembala buat jemaat, dan tujuan cuma satu, saya setuju bahwa Koko tadi bilang mendewasakan jemaat. Nah, ukuran baik seperti apa mungkin mohon gambaran dari Pastor Hani. Terima kasih, Pak. Untuk menjadi seorang pengajar yang baik harus haus akan firman Tuhan. Ya, kita sendiri, kalau kemarin saya jelaskan bahwa memiliki posisi sebagai gembala, itu bukan berarti kita sudah sampai kepada satu tempat di mana kita bisa membangun, kita bisa menegur, kita bisa segalanya kepada orang yang mengikut kepada kita. Ya, yang jelas adalah begini, bahwa saudara tetap ingin belajar untuk mendapatkan suara daripada Tuhan. Ya, sometimes, ini yang saya jumpai saya sering juga ngajar di homiletik, saudara. Ya, banyak orang itu cuma mau bersaksi untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja ataupun memberkati kehidupan mereka. Kesaksian-kesaksian yang sebenarnya sangat enteng bobotnya di dalam firman Tuhan. Cuma sekedar membuktikan, aku dapatkan mobil baru. Jadi istilahnya saudara ingin menunjukkan Tuhan beserta dengan saudara, dan lain sebagainya. Nah, saya tidak inginkan bahwa kalau gereja ini dibimbing oleh seseorang, saya tidak ngomong saudara ya, saya tidak ngomong Pak Albert, tapi saya tidak inginkan bahwa ada seorang gembala yang cuma berpusat pada kejadian-kejadian, ya istilahnya harus memberikan kesaksian untuk bisa dewasakan dan membangun orang. Itu cuma firman Tuhan. Mau saudara berikan support 1 juta setiap bulan, ya, belum tentu saudara. Itu kebaikan saudara loh. Saudara kira kalau sudah invest begitu orangnya akan berubah, belum tentu. Yang bisa merubah itu cuma satu, firman Tuhan. Nah, tugas kita sebagai gembala ya jelas kita harus memberikan firman Tuhan. Tugas saya, Pak Albert, di sini, ketika saya duduk sebagai jemaat, saya tahu persis. Ya, saya tahu persis apa yang saya dengar dari anak-anak saya ataupun pengkhotbah lain khotbah. Saya enjoy, saya menikmatinya. Dan juga saya menilai begini. Wow, sebenarnya tidak perlu ngomong begini. Bukan saya ngomong saya lebih hebat daripada dia. Enggak, gunanya untuk apa? Gunanya untuk saya supaya tidak membuat kesalahan seperti yang orang ini lakukan. Supaya saya bisa diterima memberikan firman Tuhan 100%. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu akan membangun jiwa seseorang. Saya tidak mampu, manusia. Saya gembala tidak mampu untuk bisa membangun orang. Karena saya memiliki permasalahan sendiri. Saya harus bergumul sendiri, saya harus menangkan perkara saya sendiri. Kadang-kadang kita kesedot ke situ, kesedot sana, lama-lama kita burn out, istilah yang kita mau give up saja, menyerah saja. Ya. Jadi menurut saya kategori ataupun ukuran gembala yang pengajar yang baik, ya tadi ngomongnya, seorang gembala adalah pengajar yang baik adalah dari hausnya saudara. Kita bukan saja begini ya, kita bukan saja mencari khotbah itu, sudah aku khotbah apa adanya aja, nanti Roh Kudus yang mimpin. No, kita harus persiapan. Ya, kita harus persiapan, kita harus lihat, kita harus zaman internet, saudara-saudara bisa dapatkan firman-firman, ya hati-hati juga sih, kadang-kadang ya enggak, ya ada yang ngawur-ngawur juga sih, yang dia dari Amerika itu ya banyak yang ngawur juga. Ya, jadi saudara mesti hati-hati, tanya Roh Kudus. Tapi kalau sudah dapatkan rema itu pengalaman saya, saudara bangun, saudara sendiri terbangkit. Bayangkan gini Pak Albert, kalau Anda sendiri tidak punya firman Tuhan, hari itu harus khotbah, besok harus khotbah. Saudara sendiri yang nyampaikan firman aja tidak semangat. Apalagi yang dengerin. Saudara. Kita ini nyampaikan firman Tuhan harus dengan satu keyakinan.
Ini firman Tuhan. Kita harus semangat. Ya, pada waktu kita semangat, kita tahu persis orang yang dengaran kita itu harus semangat. Saya tadi tidak lihat semuanya. Kalau ada yang ngantuk ataupun ada yang menguap, mungkin saya agak terpukul juga. Saya katakan mungkin saya tidak ada urapannya juga. Ya, tapi yang jelas adalah kalau kita semangat, orang yang dengerin kita juga semangat. Ya, kalau kita sudah loyo, tidak yakin apa yang kita ngomong, masalah, ya kita jadi wasting. Jadi gembala itu adalah seseorang yang haus akan firman Tuhan. Kalau saya lihat anak-anak saya, bagus-bagus semua yang ngomong firman Tuhan. Saya tidak mau kalah, bukan saingan. Tapi ini saingan sehat. Saya yang tua, saya tidak ngomong begini, oh sudah waktunya anak-anak muda, aku mancing saja. No, ya waktunya kalau mereka bagus, aku harus lebih bagus lagi. Karena tugas kita adalah untuk membangun manusia. Ya. Oke, saya mungkin itu yang saya bisa jawab pertanyaan pertama. Tadi kalau tidak salah ada 2 ya. Ya. Boleh satu lagi, Iya, silakan. Ya. Mana saya bisa mengenali jawatan 5 jawatan yang ada pada saya maupun yang ada dalam jemaat yang sekalipun hanya beberapa, tetapi saya bisa mengenali dengan baik sehingga harapannya adalah semua bisa berfungsi dengan baik seperti yang tadi Pastor sampaikan tadi. Yang pertama, setidaknya Anda punya keyakinan. Ini panggilanku. Ya. Kemudian yang kedua, orang lain yang beri komplimen kepada saudara. Orang lain yang uji saudara. Weh, pengajaran Bapak memberkati saya. Ya, bukan cuma 1-2 orang aja, tapi banyak orang. Jadi setidaknya konformasi itu pertama harus kita sendiri, kita tahu. Ya. Kemudian yang kedua, orang lain yang akan mengkonformasi itu adalah panggilan saudara dan talenta saudara. Saya rasa itu jawaban saya yang paling sederhana. Mengenai nanti kalau Tuhan mau bicara sendiri, itu urusan Bapak Albert sama Tuhan. Ya, saya tidak bisa ikut-ikut. Ya. Kalau Tuhan ngomong, aku jadikan kau menjadi rasul, wah ya, saya tidak bisa kasih apa-apa. Kalau Tuhan sudah ngomong, saya bisa ngomong apa sebenarnya. Oke, Pak Albert. Ya, makasih Pastor, sangat memberkati khusus kami yang ada di ND. Tuhan Thank berkati. you. Maju terus, Andy. Amin. Ada yang lain? Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya lagi yang lain nih. Sudah dimulai sama Pak Albert tadi. Ayo. Halo. Ya, salam Pak Hani, Pastor Hani. Ya. Silakan. Salam. Iya. Salam. Melchior. Siapa yang tanya ini? Pak Pastor Hani. Mau nanya Oke, nih. ya. Videonya tuh, wajahmu itu jangan. It's okay. Dia ada di atas Sorry, ranjang. videonya agak error. Minta maaf, videonya nggak bisa di It's ini. okay. Baik. Silakan Melgi. Silakan. Oke, Pastor Hani. Ya, saya dari Bali, Pastor, dari Rock Bukit Pujian. Mungkin Pastor pernah Kau khotbah dari di sini, Maumere. tinggalnya di Bali. Nah, mau tanya nih, Pastor. Tadi bicara tentang 5 jawatan. Ya. Nah, apakah setiap jawatan, contoh rasul, pengajar, atau nabi bisa menjadi seorang gembala? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh tadi pastor dari pengajaran, seorang pengajar, jawatannya seorang pengajar, bisa jadi seorang gembala. Terus yang tadi saya tanyakan di awal adalah, apakah seorang nabi bisa menjadi seorang gembala? Sedangkan kita tahu bahwa nabi itu adalah salah satu karunia atau jawatan yang sangat tidak disukai banyak orang lah, istilahnya seperti itu. Contohnya di Alkitab, Yohanes Pembaptis. Soalnya biasanya katanya ya lumayan agak keras lah menurut orang yang mempunyai jawatan yang lain. Gitu Pastor, mungkin bisa kasih gambaran gimana apakah seorang nabi bisa menjadi seorang gembala. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan Anda terpusat kepada gembala sebuah jemaat. Jadi begini saudara, semuanya itu bisa, nabi bisa, guru bisa, tapi berapa lama? Itu yang jadi pertanyaan besar. Ya, sebab kalau bukan panggilan dia ataupun jawatan dia akan menjadi frustasi. Ya, dia akan menjadi frustasi. Saya belajar banyak di leadership meeting ya kita gereja Rock ini. Pak Frankie itu bisa jadi gembala.
cuma maksimal 2 tahun. Ya. Jadi dia itu cuma tahu persis panggilanku itu bukan berarti tidak bisa mengembalakan. Bisa. Tapi kasihan dia sendiri. Sebab tidak ada semangatnya lagi. Tahun ketiga sudah loyo. Saudara. Nah bayangkan kalau gembala loyo, tadi pertanyaannya Albert lagi. Ya kalau gembala loyo berarti jemaatnya juga tidak akan bisa terbangun. Jadi seharusnya Pak Franky tahu tugas dia. Bahwa dia akan memberikan, dia akan invest di dalam anak rohaninya untuk bisa meneruskan apa yang dia sudah kerjakan. Panggilan dia rasul. Walaupun Pak Franky bisa beroperasi di karunia nabi itu, perkataannya tajam banget. Ya, bukan berarti dia tidak bisa mengembalakan. Bukan berarti dia tidak bisa memenangkan jiwa juga. Bisa semuanya. Tapi kalau Anda, ya, apakah nabi, pengajar, dan lainnya itu bisa jadi gembala? Bisa. Cuma dalam kategori waktu yang singkat saja. Yang pastinya yang jadi gembala itu harus memiliki jawatan gembala. Bukan karena pengangguran kemudian aku tak gembalakan saja. Bukan. Itu akan menjadi satu error yang sangat besar sekali. Seorang harus digembalakan oleh jawatan gembala. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu yang unik. Karena tidak semuanya kita bisa langsung katakan, gembala, masukin di gereja ini. Ya, gembala, masukin di gereja ini. Kalau itu terjadi, pasti booming. Sebab memang itu jawatan dia. Tapi kadang-kadang kita masukkan nabi ke lubang singa ini, saudara. Frustasi, disiksa sama jemaat, saudara. Dia pikiran, dia kehilangan panggilanku ini apa? Mungkin aku orang berdosa. Ya, dia bisa quit, dia bisa menyerah daripada panggilan dia di dalam Kristus. Saya rasa yang paling tepat untuk jadi gembala, yaitu memiliki jawatan gembala. Apakah bisa orang lain? Bisa, tetap bisa. Tapi kita lihat, waktu akan menentukan panggilan saudara di mana. Saya sendiri dulu tidak merasa kalau menjadi gembala. Saudara. I tell you, saya kurang sabar. Saya gemes lihat orang-orang yang bolak-balik, gemesnya setengah mati. Saya rasa saya setidaknya itu cuma 60% mungkin gembala saya. Tapi waktu menentukan saya menggembalakan di kota Brisbane ini sudah 22 tahun. Di satu jemaat. 22 tahun. Bukan berarti saya kepingin duduk di tahta terus. Sebab memang masih di sana. Saya tahu kok nanti waktunya kalau sudah ada penyerahan silahkan. Teruskan. Dan saya pikir-pikir sendiri, mungkin ya Tuhan bermurah hati lah mengerjakan apa yang di dalam. Ya sakit kalau bukan gembala terus diperkusi sama jemaat itu sakit sekali. Lama-lama ya jadi hati gembala lah. Tapi itu ya sunat hatinya di sana. Jadi saya rasa itu jawaban saya. Ya mungkin tidak sempurna, tapi I think itu jawaban yang paling tepat untuk Melki. Ya, Tuhan memberkati. Oke, Pastor, terima kasih. Tuhan memberkati. Saya. Ya, jelas ya Mel. Ada lagi? Saya Om. Oke, silakan Yan. Shalom Pak Hani. Shalom. Ya, ini saya mau bertanya tentang 5 jawatan ini. Perlukah dari 5 jawatan ini untuk mengenal begini, nabi itu begini, supaya meminimalisir gesekan. Karena dalam pelayanan kadang-kadang saya melihat rasul itu secara bergeraknya gembala, atau nabi itu pusing dengan cara bergeraknya pengajar. Terkadang seperti itu. Maka saya ingin tanyakan, perlukah 5 jawatan ini duduk bareng gitu untuk minimal diskusi atau saling mengenal seperti itulah. Itu pertanyaan saya, Pak Hani. Luar biasa, ini pertanyaan yang real ya, istilahnya real life ya. Nah, biasanya kalau gesekan terjadi itu karena masing-masing belum dewasa. Ya, masing-masing merasa ini jalanku yang paling benar.
Ya, cara berpikirnya nabi dengan cara berpikirnya guru itu berbeda. Kalau nabi langsung ditembak, das. Gitu. Kalau guru ya ada selahnya dulu, ataupun gembala harus muter dulu baru ngomongin orang. Ya, nah kadang-kadang itu bisa bentrokan kalau mereka itu tidak dewasa. Caranya untuk mendewasakan masing-masing yaitu membangun percaya satu dengan yang lainnya. Nah, itu apa yang tadi dikatakan ya untuk saya ngomong apa nih, yakin ya. Untuk yakin ini adalah untuk kumpul, sering sharing dan lain sebagainya. Itu membangun satu kepercayaan dan masing-masing akan mengerti ya. Oh, orang ini begini. Tujuannya baik, ya tujuannya baik. Jadi saya yakin percaya bahwa apa yang disarankan tadi, ide yang ada di pikiran my brother yakin ini sudah benar sekali. Harus kumpul, banyak kumpul, ya banyak melayani bersama-sama, sehingga mereka merasa begini. Oh ini super, ya memang masih kedewasaan itu pastilah, ya tidak bisa semuanya dewasa. Ada yang kekanak-kanakan dalam menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, saya tuh jauh lebih semangat gitu ketimbang untuk meeting di pekerjaan. Anda sudah tahu panggilan Anda dong. Apakah itu sebagai bentuk tanda atau itu hal yang biasa gitu? Pulang mau mere. Dialami oleh semua orang percaya gitu. Jadi ini kemudian Anda tinggalkan yang lalu, saudara tidak akan lihat ke belakang lagi. Sebab bahayanya satu, kalau kita gegabah, yang mendahului waktunya Tuhan, kita akan selalu lihat ke belakang. Aduh, ini cuma passion yang seketika aja, sedikit saja. Tapi panggilan itu, kalau saudara berganya, saya lihat Anda dipanggil Tuhan. Ya, tapi apa? Itu Anda saja yang tahu. Anda akan mengalami perjumpaan. Saya setuju itu. Ya. Ini kalau saya rasa mempersiapkan firman Tuhan, ya jawatan ini ada nih, ya guru ini ada, ya mungkin gembala ada, atau tawaran langsung. terima kasih. Orang baptis di Flores kok, bangkit di Flores. Masa tinggalkan Flores? Siapa? Anda siap? Loh, itu yang siapa? Ya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya, Bang. Silakan. Ya, silakan, Lek. Tentang keluarga? Iya, betul. Karena Pastor Hani sering berbicara soal keluarga, jadi saya mau bertanya sesuatu tentang jawatan ini diterapkan dalam sebuah keluarga. Nah, kadang saya dengan teman-teman Komsel itu sering ngomong ini, Pak. Ini kalau seandainya pasangan saya nabi, terus pasangan saya juga nabi, kira-kira gimana ya rumah tangga kita? Sama-sama keras gitu kan. Ataukah menurut Pak Hani, kira-kira dalam memilih pasangan pun, apakah kita pun harus melihat jawatannya, Pak Hani? Antara mungkin harus gembala dengan nabi, atau mungkin pengajar sama nabi, atau gimana. Kalau nabi dengan nabi bisa itu aja sih Pak. Kira-kira gimana menurut Pak? Pengalaman kah? Kamu itu mau mendirikan perusahaan nabi atau mau mendirikan rumah tangga gitu? Saya rasa tidak perlu ditarik begitu dalam ya. Jadi kalau suami dan istri itu memang pertama harus ada chemistry. Yang kedua gini Lex, ya, yang kedua adalah begini. Sejauh mana kamu mau memberikan dirimu untuk orang yang kamu kasihi? Mungkin kalau pacaran itu masih katakanlah ngomong aku mati untuk dia mau. Ya, tapi sesudah kita jalani pernikahan 10 tahun, 15 tahun,
kilah balik lagi. Berapa persen kamu mau mati untuk pasanganmu? Saya rasa itu pertanyaan yang akan menetralisir semua perbedaan yang di dalam rumah tangga. Memang perbedaan sifat itu gini. Kalau pacaran mungkin nabi sama nabi itu merasa bahwa aku cocok sama orang ini sebab senengnya makan bakso, sama-sama bakso, ya. Ini yang tegas, aku juga tegas. Jadi ngambil keputusannya itu enak gitu, ya. Kemudian saudara merasa bahwa nabi sama nabi pasti cocok. Ya benar, bisa cocok kalau kedua-duanya dewasa. Ya, saling menghargai, saling memberikan take turn, ya. Jadi ngambil bagian mereka sehingga tidak ada overlap dan lain sebagainya. Itu pasti bisa. Tapi biasanya begini, yang saya jumpai dalam kehidupan ini adalah dua karunia yang saling berbeda, itu seperti magnet sebenarnya. Kamu menikah kepada istrimu saat sekarang ini, coba jawab secara jujur. Beda atau sama? Mungkin sama kerasnya, tapi di lain pihak, di lain sektor ataupun banyak pihak. Kenapa kamu mau hidup dengan orang? Pasti ada sesuatu yang berbeda yang kamu kerasa, aku tidak punya. Ini yang bisa melengkapi aku. Inilah yang bisa menolong aku. Nah, kadang-kadang perbedaan yang sebelum pernikahan itu akan menjadi magnet. Tapi saudara, kalau kita sudah menikah lama, perbedaan ini ya tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi. Itu dibumerang bagi rumah tangga kita. Perbedaan sebelum menikah itu saling seperti magnet. Tapi ya, perbedaan kalau dalam pernikahan yang cukup lama, ataupun nggak usah lama lah, 3 tahun, tapi bentrok terus perbedaannya. Saudara, ini akan jadi konslet listrik. Bukan lagi magnet, tapi konslet listrik yang akan membakar rumah tangga Anda sendiri. Jadi justru sebenarnya kita harus benar-benar tahu persis bagaimana memerankan peran kita. Kita mau mati enggak untuk diri kita sendiri? Untuk pria ya sebenarnya, menikah itu adalah bunuh diri. Jangan dianggap letterlock ya, jangan dianggap untuk bunuh diri gimana, ngambil pisau terus bunuh diri, enggak. Egomu. Ego kita inilah yang akan mati ketika kita menikah. Kita harus lebih memperhatikan pasangan hidup kita. Kita bukan Hitler yang menikah kemudian kita katakan engkau akan jadi jajahanku. No, engkau akan jadi pembantu. Kita justru harus melayani. Sejak kemarin saya berikan contoh, Yesus yang adalah guru dan Tuhan, dan itu contoh daripada suami yang luar biasa sekali, yang sangat memperhatikan pasangan hidup. Ya, saya harapkan tidak perlu cari nabi-nabi ataupun nabi rasul atau apa di dalam rumah tangga, jangan terlalu lebar ke sana. Ya, tapi berapa kamu mau hidup ataupun kamu mau mati untuk pasanganmu, penting sekali. Karunia hidup itu dari Tuhan, karunia mati itu adalah dari Tuhan juga sebenarnya. Cukup menarik, itu topik lain. Like saya harap for you, ya, Anda di mana Anda bisa mengerjakan. Hati-hati ya, 3 tahun pernikahan pertama itu penyesuaiannya sangat berat. 3 tahun. Setelah lepas 3 tahun, itu sekitar 7 tahun dan 10 tahun. Itu berat pernikahan. Setelah 10 tahun, lumayan. Ya, tapi bukan berarti sudah yang makin tua pernikahan, ragi kebosanan itu makin banyak. Nah, di mana ini sudah mati untuk pasangan hidup kita ataupun hidup untuk pasangan hidup kita, kita punya banyak variasi untuk tidak bosan. Ya, untuk tidak bosan. Itu ada pelajaran lain, bukan leadership, bukan 5 jawatan. Oke, saya bisa jawab itu aja, Alex. Oke, saya ingin bersaksi ya dengan pengajaran malam hari ini. Ya. Ya, yang pertama tentang karunia itu. Mengerti panggilan saya bahwa saya itu ya, dan itu juga Tuhan dari beberapa orang rohani saya, Rivi, Pak Franky, terus juga Ibu Kristi,
Dan juga termasuk tadi Pak Hani ini yang ngajar saya dulu ya, bahwa saya menyadari bahwa saya rasul untuk saat ini, ya. Nah, apakah saya bisa gembala untuk itu? Itu kan masih dipercaya. Saya betul-betul tahu bahwa saya memang fokus dan dipercayakan Tuhan, khususnya di dalam hal itu. Nah, itu yang menurut orang lain, orang tua saya juga yang ngomong. Nah, karena itu saya selalu rindu mempersiapkan, termasuk mau mere ini juga saya sedang mempersiapkan. Nah, kalau boleh dibilang mau berangkat sekarang, saya siap mau kemana aja gitu kan. Jadi sehingga saya menyadari saya nggak stres gitu loh. Ya, jadi saya bulan yang lalu ya. Saya bulan yang lalu kan ngomong sama jemaat, semua pada nangis gitu deh. Jangan pindah deh gitu kan. Jadi itu tadi memang resikonya itu adalah melihat orang tidak bertumbuh, saya jadi stres. Tapi saya belajar itu. Ya, saya belajar itu untuk apa? Untuk mengatasi itu, untuk memahami itu. Nah, kembali lagi saya diteguhkan pengajaran malam hari ini. Tadi malam hari ini saya melihat hal-hal yang negatifnya itu untuk saya ya. Jadi ini yang harus saya perbaiki untuk untuk memperbaharui. Nah, kembali lagi tadi yang dibilang Pak Hani itu bahwa kita kuncinya memang satu, haus dengan firman Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan, kita sendiri yang harus sampaikan bahwa kita memang Tuhan berbicara gitu. Kadang-kadang saya sesuatu itu 1 minggu saya udah renungkan apa sih yang Tuhan bicara ya gitu. Nah, makanya banyak saya baca di Facebooknya Pak Hani itu sudah pengajaran bagus lah. Nah, saya sarankan begini untuk ND, Larang Tuka, jangan mau dengar YouTube yang dibilang hebat di YouTube, tapi kan kita belum tahu rumah tangga itu kayak gimana. Ya, lebih bagus mendengar orang tua kita gitu, karena kita tahu mereka, kapasitas mereka kita tahu, rohani mereka kita tahu, rumah tangga mereka kita tahu ya. Kalau dibilang orang tanya siapa pendeta favorit? Orang tua saya. Amen. 2 orang tua rohani saya ya, Pak Arifin, Pak Franky. Saya bilang kalau mau itu favorit saya. Begitu. Jadi kalau itu pengajaran saudara juga harusnya patronnya di situ, kingdom itu. Ya. Terus nyangkut tentang rumah tangga, saya sekarang ini juga belajar ya, kami sudah Agustus ini kami 15 tahun. 16 tahun. Belum ada kata-kata kotor, kata-kata kasar. Itu karena saya mengerti panggilan istri saya bahwa dia itu punya karunia memimpin, ya. Jadi kalau dia mengatur bukan berarti dia sedang mau menguasai saya. Saya memahami itu, bukan, ya. Nah, kalau saya juga ngomong keras dengan firman, bukan berarti marahin dia. Dia sedang tahu bahwa ini dia lagi sedang mengeluarkan jurus nabinya. Gitu. Jadi, nah kami sedang belajar untuk melengkapi satu dengan yang lain. Gitu. Makanya setiap hari kami ngomong satu dengan yang lain. Maksudnya apa sih yang kurang pada? Nah, apa yang perlu kita pelajari dalam pelayanan? Juga dalam pengajaran, ya, istri saya kan dia pengajar, dia dosen tadinya. Nah, kalau saya ini kan istilahnya nginjili orang, ngomong apa tuh segala macam gitu kan. Nah, kalau saya ngomong begitu-begitu aja, dia maunya ngomong yang sistematis, karena dia pengajar. Nah, saya ngomongnya yang simple, karena saya rasul, begitu kan. Nah, semakin kami memahami, ternyata ini toh. Jadi semakin kami dilengkapi gitu. Jadi kalau ada yang kurang, dia ngajar saya. Bukan berarti dia sedang mendikte saya. Bukan. Tapi dia sedang berfungsi karunia mengajarnya. Ya. Kalau dia sedang mengatur, dia sedang berfungsi karunia memimpinnya. Begitu ya Pastor Hani ya. Saya pikir itu yang, karena dulu, ya ini yang saya pelajari gitu untuk hal-hal seperti itu. Nah sama di dalam pelayanan kita ini. Makanya saya bersyukur lah ya, ada Alex di sini yang tim pengembalaan kita, ada Yakin, ada Pak Albert di ND, tim pelayanan kita,
Ya, makanya kita disebut tim. Kalau tadi malam saudara nangkap itu, ingat baik-baik, super tim itu yang paling bagus. Superman itu udah mati. Ya, ingat, kelemahan di NTT itu, saya mau kasih tahu kita, kelemahan di NTT itu tuh begini, legacy itu adalah tunggu mati baru dilegasikan. Saya berharap di rock itu nggak begitu. Ya, jadi tunggu orang mau dikubur baru lantik yang penggantinya gitu. Jadi itu ini yang paling fatal. Karena itu di NTT ini adalah senang sekali dipanggil gembala. Wih, gembala ini, wih, gembala ini gitu. Nah, di kita itu berbicara tim sekarang. Kingdom itu bicara tim, bukan lagi bicara satu orang. Bersyukur malam hari ini saya diberkati, Kohan. Saya sangat berkati. Tadi malam itu juga saya sangat diberkati. Saya tadi merenungkan pengajaran yang tadi kemarin itu sudah dibagikan. Renungkan, juga nanti dibagikan. Terus dibicarakan kepada satu dengan yang lain gitu. Ada rekamannya semua begitu. Nah, kalau mau sekarang ini mau pindah kota mana saya mau gitu. Nah, saya nggak takut. Siapa kan ada Yakin anak saya, ada Yudi anak saya. Sekalipun mereka ini kumisan, mereka tetap anak gitu. Jadi dalam doa saya itu partner itu harus tetap dia kembali ke Flores. Ya. Jadi oke, silakan Pastor Hani mungkin sedikit saya tutup ya. Ya. Tadi maksud saya enggak mau sharing ini, tapi sebetulnya kalau nanti dibagikan, mungkin Anda enggak dengerin pengajaran saya akan sharing, saya tutup dengan apa yang apa yang saya bagikan lagi anunya ya, bentar ya. Oke. Let's see. Oke, saya berhenti di sini, lanjutkan ini. Saya tadinya enggak mau sharing ini, ya, tapi saya akan sharing mengenai penyediaan Allah. Ya. Saudara baca di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 3. Ya, ini juga akan menjawab pertanyaannya tadi ya, tentang dia semangat melayani Tuhan tapi sudah agak apinya sudah tidak ada di pekerjaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kita lihat dari kehidupan pertama yaitu Saul. Ya, kalau saudara baca di 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat 1, buka di sana, perlu dibaca. Ada 2 ayat yang sangat luar biasa ingin sampaikan. 1 Samuel pasal yang ke-9, saya cari dulu. Oke. Ayat 1 sampai 3. Ada peristiwanya sederhana, keseharian, peristiwa ini terjadi, tapi kan orkestra daripada sendiri yang menyebabkan Saul diangkat menjadi raja dan diurapi. 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abil, ya, bin Sorar dan lain sebagainya, ya, di mana dikatakan seorang suku Benyamin, seorang yang berada, kaya berarti. Ayat 2, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Perhatikan, ya, perawakan Saul ini. Dikatakan bahwa seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun ya dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada. Di ayat kedua ini sudah tahu persis bahwa Saul ini biasa bagusnya secara ya, dan dikatakan rata-rata di atas rata-rata pria Israel pada waktu itu. Bahasa Inggrisnya jelas sekali dikatakan impressive young men without equal. Tidak ada tandingannya. Kalau mungkin ada sayembara begini, ada pertanyaan begini, siapa yang paling tampan? Semua orang akan nunjuk Saul bin Kis. Nah, di ayat yang ketiga itu lucu sekali. Dikatakan bahwa papanya ini, sudah baca sendiri, ya, ini karena lampunya kurang jelas, saya tidak kelihatan. Jadi begini, papanya ini, Kis ini, kehilangan keledai-keledainya. Keledai betina. Kemudian Kis ini memberikan perintah kepada Saul. Ya, dia perintah begini, anakku, Saul, ya, tolong carikan keledai-keledai
ya, papa yang hilang, bawa bujangmu satu. Kemudian Saul sebagai putra sulungnya, ingat sekali lagi, dia ini orang kaya. Ayat yang kedua dikatakan berada, ya, punya duit. Ini seolah-olah jadi pangerannya, ya, putra dari konglomerat begitu. Nah, ini luar biasanya begini. Saya mau bicara tentang penyediaan Allah. Allah yang ngatur semuanya. Kalau saudara belajar tentang teologi, ya, tentang providence, tentang penyediaan Allah, providence of God itu begini. Tuhan itu sudah bisa lihat masa depan. Tuhan itu sudah bisa lihat, ya. Kalau saudara dan saya mungkin pikirannya cuma 20 tahun ke depan. Tapi Tuhan itu bisa lihat, ya, 2 abad ataupun sudah tahu, dan dia awal, dan dia itu alfa dan omega. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan ini tahu persis kisah kita. Nah, keledai hilang itu ternyata skenarionya Tuhan. Kenapa? Kalau saudara teruskan baca itu, ketika keledai hilangnya hilang, dia justru memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Samuel. Ya, coba lihat tangan saya. Pada waktu Saul dan bujangnya, ya, mereka kehilangan keledai. Nah, di lain pihak, Samuel sendiri mendapatkan suara Tuhan mengatakan demikian. Besok ada seorang anak muda, ya, datang menghampiri engkau, menghadap engkau. Ketahuilah Samuel, dialah orang yang aku pilih untuk menjadi raja. Urapi dia. Ya, di lain pihak, ini Saul sama bujangnya sedang cari keledai. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu nasib juga dia bakal jadi raja. Saul cuma cari keledai yang hilang. Sedangkan di sini Tuhan mendapili raja pertama dari bangsa Israel. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali, kalau boleh saya katakan, banyak di antara kita yang akan mengalami penyediaan Tuhan. Nah, lucunya saudara, pada waktu, ya, menyingkat cerita, Saul kan cari, ya, cari. Kemudian dia sudah frustasi. Saul sudah frustasi, katakan begini, yuk pulang yuk. Dia ngomong sama bujangnya, yuk pulang. Bujangnya tiba-tiba nyelentuk. Aku kenal ada satu nabi terkenal di desa itu. Yuk, kita tanya yuk, apa salahnya? Kita sudah dekat dengan desa. Kita akan mampir di sana, kita tidur 1 malam di sana, kemudian besok kita pulang kalau tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita bisa ketemu, mungkin nabi itu bisa menunjukkan keledai hilang ini di mana. Berangkatlah mereka ke tempat Samuel. Menyingkat cerita, ketemu mereka berdua. Samuel tahu persis. Pada waktu suara Tuhan didengar oleh Samuel bahwa besok itu ada orang yang datang untuk minta diurapi menjadi raja pertama. Samuel ini sedang menyiapkan makanan. Ternyata kalau sudah baca ayat-ayat selanjutnya, Samuel ini punya juru masak, chef pribadi. Dia tuh kok bisa beli pahanya, mungkin paha apa ya, lem itu apa ya, paha domba begitu, ataupun paha kambing gitu ya. Itu disimpan sama Samuel, ngomong sama juru masaknya, katakan begini, simpan ya sampai besok. Nanti besok tak kasih instruksi untuk masak apa. Aku besok ada tamu agung. Saudara, ketika Saul datang untuk bertanya tentang keledai hilang, Samuel tiba-tiba ngajak makan. Ngajak makan Saul. Itu ketika makan, Samuel ngomong sama juru masaknya, keluarkan makanan yang aku katakan kepadamu. Ketika makanan dikeluarkan, Samuel ngomong gini, hidangan ini telah disimpan khusus bagimu. Wow. Saudara, kalau saudara tahu bahasa Inggrisnya, dikatakan reserve for you. Berkat yang Tuhan sediakan untuk Anda. Tidak ada satu tangan apapun juga yang bisa mencurinya. Lepas dari tangan Anda. Sebab Tuhan
memberikan berkat itu atas nama saudara. Saul tidak tahu apa-apa. Tetapi ketika dia makan, dia baru tahu bahwa dia memang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi raja pertama. 2 ayat ini. Ayat kedua, ayat ketiga nih yang saya ingin tantang saudara satu. Ayat kedua selalu merasa begini, Saul merasa important, Saul merasa bisa sombong. Ya, dengan semua talenta yang saudara miliki, bisa sombong. Ya, saudara pinter nyanyi, suaranya kayak malaikat. Ya, menguap pun keluar nada-nada yang luar biasa. Itu seperti begitu. Saul itu, saudara, elok rupanya. Dia merasa important, dia merasa penting. Ataukah yang ketiga? Ayat yang ketiga nih dia ngomong begini. Ya, papanya ngomong, orang kaya. Saudara. Kenapa Saul enggak ngomong gini? Lah, cari keledai hilang, bukankah bujangnya si A.A. Ciong atau siapa itu bisa cari sendiri? Ngapain mesti aku? Tapi Saul taat kepada perkataan ayahnya. Dia cari loh keledai hilang. Padahal tidak tahu zaman itu mana ada GPS, saudara. Nggak ada. Ya, menurut apa ya? Kadang-kadang buta-butaan aja. Oh, ke situ ya, ke situlah. Ya, bujangnya ngomong ke situ mungkin ya ke situlah. Tapi semuanya itu Tuhan atur begitu rupa. Mungkin Bandung juga akan menjadi satu tempat juga pengaturan Tuhan di mana ada keledai hilang ini, saudara. Tapi sebelum Tuhan akan berkati ya, panggilan yang sebenarnya. Nah ini pertanyaannya adalah satu, saudara mau jadi ayat yang kedua, punya banyak talenta, ya, tengil, sombong. Silakan, ya satu-satu pamitnya, jangan semua ya. Kunsun, Tuhan berkati ya. Pak Kris ini malam keren. Iya. Aduh Om Yudi, tunjuk di kamera lagi Om Yudi. Langsung kan. Nanti saya bawa ya Jess ya. Woi, Tony baru muncul ini, Tony. Pak Leksan, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Amin. Tony lagi karaoke Tony, ini. kau jangan nyanyi lagi. Oh. Saya pikir kau pergi sholat di Muhammadiyah situ. Iya. Tony jangan kembali ke Mesir. Dia mau sumbang lagu itu. Ya, itu nanti biar Pak Yason yang doakan dia itu, from Solo. Pak Yason ini tetanggaan ini, sudah bertobat nih. Wah, puji Tuhan nih. Salam kenal buat Pak Yason. Salam kenal. Ya, tetanggaan, rumah di depan Sinarmas. Oh. Tahun berapa? Yang punya Sinarmas itu dulu. Tahun berapa kita Iya. Pertama. Yang saya pertama. Oh iya. Berdiri. Ya, salam semuanya, Tuhan berkati. Berkati. Oke ya, sudah semua ya. Durian Tuhan berkati, shalom. Jangan lupa Pak Durian belum. Dah.